desa Wanaraja selalu terasa lebih panjang dari tempat lain. Udara dingin mengalir pelan dari arah hutan bambu di ujung jalan, menyapu halaman rumah dan sawah yang sudah lama mengering. Di ujung jalan itulah berdiri sebuah bangunan sederhana berdinding papan dan beratap seng berkarat. Warung kopi Pak Dharma. Dari luar, kampung itu tampak biasa saja. Hanya ada papan kayu bertuliskan kopi dan gorengan yang sudah pudar dimakan waktu. Lampu petromak menggantung redup di depan pintu, menciptakan bayangan aneh di antara kabut tipis yang sering turun menjelang tengah malam. Tapi siapapun di desa tahu, warung itu tak benar-benar sekadar tempat orang ngopi. Pak Dharma, pemiliknya, lelaki berusia 45 tahun, bertubuh agak tambun, kulitnya gelap terbakar matahari, dan matanya tajam tapi sering kosong menatap jauh. Ia membuka warung itu sejak 3 tahun lalu, setelah istrinya meninggal karena sakit keras. Sejak itu, hidupnya berubah. Awalnya, warung itu memang tempat singgah para supir truk yang lewat malam-malam. Tapi, entah sejak kapan, warung kopi itu berubah menjadi tempat yang tak seharusnya. Yang penting rejeki, Mas, begitu kata Pak Dharma. Setiap kali ada seseorang yang menegurnya. Namun malam itu, sesuatu terasa lain. Angin yang biasanya sepoi berubah seperti membawa bisikan. Daun bambu di belakang warung bergemerisik padahal tak ada hembusan kencang. Saat Pak Dharma duduk sendirian menyiapkan kopi, lampu petromak tiba-tiba redup sendiri, seperti ada yang meniup. Dari arah pintu belakang terdengar suara langkah kaki, pelan, berat menyeret tanah. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Ia sempat mengira itu tikus atau kucing liar. Tapi suara itu terlalu berat untuk hewan sekecil itu. "Siapa di situ?" serunya dengan nada sedikit gusar. Tak ada jawaban, hanya suara angin yang lewat seperti nafas panjang seseorang. Pak Dharma mendengus. Ia meneguk kopinya yang masih panas, mencoba mengabaikan rasa merinding yang naik ke tengkuk. Namun sejenak sesuatu terjadi. Cangkir yang dipegangnya bergetar pelan, lalu pecah dengan suara keras, padahal belum sempat terjatuh. Kopi panas tumpah ke tangannya, tapi anehnya ia tak merasa sakit, hanya dingin, seperti air yang sudah lama mengendap. Dari sudut ruangan terdengar suara lirih. "Dharma!" Suara itu bukan suara manusia. Dalamnya seperti gema dari tempat jauh. Serak, tapi jelas memanggil namanya. Pak Dharma berdiri mendadak. Ia memandang sekeliling. "Siapa itu?" Namun suara itu tak menjawab. Hanya bayangan yang tampak di dinding.
samar tapi berbentuk seperti seseorang berkopiah putih, berdiri tegak namun tak menyentuh lantai. Sekilas sosok itu seperti seorang lelaki tua berjubah. Tak lama kemudian aroma cendana memenuhi ruangan, bercampur dengan bau kopi yang hangus. Sebelum sempat ia bereaksi, lampu petromak padam sendiri. Kegelapan menelan seluruh ruangan. Dalam gelap itu, terdengar lagi suara yang sama. Kali ini lebih lembut, namun menusuk kalbu. Berhentilah Dharma, sesungguhnya rezeki yang haram akan membawa celaka bagi hatimu. Suara itu bergema di kepalanya, seperti datang dari dalam dirinya sendiri. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Jantungnya berdegup keras. Ketika lampu kembali menyala, tiba-tiba sosok itu sudah hilang. Hanya ada asap putih tipis seperti bekas dupa yang baru padam. Dan di meja, di antara serpihan cangkir, tergeletak segenggam pasir halus berwarna putih. Ia menatap pasir itu lama. Entah mengapa, ada rasa dingin menjalar di tubuhnya. Bukan karena takut, melainkan seperti ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Namun, ia menepis semua pikiran itu. Malam itu, meski warung sudah sepi, ia tetap membuka pintu belakang. Seorang perempuan muda datang mengetuk pelan. Wajahnya pucat diterpa lampu petromak. Ia salah satu dari mereka yang bekerja di balik bisnis terselubungnya. Perempuan-perempuan yang hidupnya tersesat karena keadaan. Pak, tadi di luar saya lihat orang berjubah berdiri di belakang warung, katanya ragu. Pak Dharma menoleh dengan cepat, namun menutupi rasa tegangnya dengan senyum tipis. Mungkin orang nyasar, sudah masuk saja. Namun dalam hati, ia tahu malam itu bukan malam biasa. Keesokan paginya, desa dikejutkan oleh kabar aneh. Warga yang lewat di depan warung mengaku melihat sosok berkopiah putih berdiri diam di dekat bambu, lalu menghilang begitu saja. Sepertinya itu jin muslim, kata Pak Ustadz yang lewat siang itu. Kalau benar, biasanya mereka datang bukan tanpa sebab. Pak Dharma hanya tersenyum. Ia tak mau banyak bicara. Tapi setelah Ustadz itu pergi, matanya memandang ke arah bambu di belakang warung. Entah kenapa, setiap kali ia melihat tempat itu, hatinya terasa gelisah, seperti ada sesuatu yang menunggu. Menjelang sore, warung kembali ramai. Para supir, pekerja malam, dan beberapa orang yang ia kenal dengan panggilan tertentu datang bergiliran. Musik dangdut pelan diputar dari radio tua. Di balik sekat bambu, suara tawa perempuan terdengar samar. Namun, di sela keramaian itu, sesekali lampu redup sendiri. Seorang tamu bahkan mengaku melihat bayangan putih melintas di dapur.
Kayak orang sholat, Pak, tapi gak injak tanah, katanya setengah bercanda. Pak Dharma memaksakan tertawa, tapi dalam dadanya mulai tumbuh rasa takut yang aneh. Ia mulai teringat wajah istrinya dulu, yang sering menasehatinya untuk hidup jujur. Suatu malam sebelum meninggal, istrinya sempat berkata pelan, "Jangan pernah cari rejeki dari jalan yang Tuhan benci, Dharma. Kalau kau lakukan juga, kau akan diperingatkan dengan cara yang tak kau sangka." Dan kini ucapan itu bergema lagi di telinganya. Namun ia menepis semuanya dengan alasan sederhana, yaitu uang. Baginya, selama bisa makan, bisa bertahan hidup, semuanya sah-sah saja. Ia tak sadar bahwa uang yang datang dengan mudah sebenarnya sedang menggali lubang untuknya sendiri. Malam berikutnya, kejadian lebih aneh terjadi. Saat warung sepi menjelang tengah malam, ia duduk di kursi bambu, menatap kopi yang mulai dingin. Dari luar, terdengar suara azan. Anehnya, azan itu datang bukan dari arah masjid, melainkan dari arah hutan bambu. Suara itu merdu, tapi menggema dengan nada berat, seperti datang dari dunia lain. Ia keluar perlahan, mencari sumber suara. Namun yang terlihat hanya kabut tipis menutupi jalan setapak menuju hutan. Di sana, samar-samar, ia melihat seseorang berdiri membelakangi, memakai jubah putih panjang. "Siapa di sana?" teriaknya. Sosok itu menoleh perlahan, dan saat wajahnya terlihat, Pak Dharma tersentak, karena wajah itu bukan wajah manusia. Matanya bersinar lembut, tapi kulitnya putih bersih seperti terbuat dari cahaya. Sosok itu berkata dengan suara yang menenangkan tapi tegas, "Engkau telah diberi rezeki, tapi kau gunakan untuk menebar dosa. Sadarlah Dharma, sebelum terlambat." Pak Dharma gemetar. "Kau siapa?" "Aku hamba Allah. Kami menjaga tempat ini sejak lama, tapi kau telah menodainya. Tempat ini dulu rumah para penghafal Al-Quran. Sekarang engkau jadikan sarang maksiat. Bertobatlah Dharma, pintu itu masih terbuka." Namun sebelum ia sempat menjawab, kabut menelan sosok itu perlahan, meninggalkan bau harum cendana yang sama seperti sebelumnya. Pak Dharma terduduk. Ia merasa tubuhnya lemas, tapi pikirannya berputar cepat. Apakah benar warung ini berdiri di atas tempat suci yang pernah ada dulu? Pertanyaan itu mengganggu tidurnya semalaman. Dan di tengah kantuknya yang berat, ia bermimpi melihat istrinya berdiri di depan warung, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Dharma," suara itu lembut, "kau sudah diperingatkan 2 kali. Kalau kau masih keras kepala, aku tak bisa menolongmu lagi." Ia terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuh. Langit masih gelap,
Tapi dari dapur terdengar suara seperti seseorang sedang menyapu lantai pelan-pelan. Padahal ia tinggal sendirian. Ia memberanikan diri menoleh ke arah suara. Saat langkahnya mendekat, tiba-tiba sapu lidi yang bersandar di dinding jatuh sendiri. Dari bawah meja tampak bekas tapak kaki kecil, seperti bekas kaki basah seseorang menuju pintu belakang. Pak Dharma terdiam, dan malam itu untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa tak sendirian di warung itu. Pagi itu, sinar matahari terasa redup walau langit tak berawan. Seolah-olah cahaya enggan menyentuh warung kopi milik Pak Dharma. Pak Dharma duduk di depan warungnya, menatap jalanan sepi. Matanya memerah karena kurang tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan jubah putih dan wajah istrinya selalu muncul lagi. Ia menghela nafas panjang, lalu menyalakan rokok. Ia berusaha menenangkan diri. Tapi tak lama kemudian, dari arah belakang warung terdengar suara orang mengaji pelan. Suaranya lembut dan indah, seperti bacaan dari surat Yasin. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Namun, suara itu tetap terdengar, semakin jelas dan semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di telinganya. Rokok di tangan Pak Dharma jatuh ke lantai. Ia menatap sekeliling dengan wajah pucat. Dadanya berdentum keras. Menjelang sore, warungnya mulai ramai lagi. Tapi anehnya, suasananya tidak sama seperti biasanya. Para tamu yang datang kali ini terlihat gelisah. Salah satu supir berkata lirih, "Pak, tadi saya lihat ada bayangan orang sujud di depan warung pas saya parkir mobil tadi. Tapi ketika saya turun, sudah hilang begitu saja." Pak Dharma mencoba tertawa. Mungkin cuma pantulan lampu." Namun malam itu, satu persatu tamu pergi lebih cepat dari biasanya. Bahkan 2 orang yang biasanya beraktivitas haram di balik sekat bambu memutuskan pulang lebih awal karena merasa tidak enak. Salah satunya bahkan berbisik padanya sebelum pergi, "Pak, tadi saya dengar ada suara orang ngaji dari dapur. Tapi pas saya lihat ada orang tua berjubah putih. Saya kira Ustadz, tapi waktu saya panggil, dia hilang." Pak Dharma terdiam. Tangannya gemetar memegang cangkir. Ia tahu suara dan sosok itu bukan dari manusia biasa. Tengah malam, hujan turun deras. Petir sesekali membelah langit. Warung sudah sepi, hanya suara hujan dan gemuruh langit menemani. Namun tiba-tiba pintu depan berderak terbuka sendiri. Angin kencang menerpa masuk, membuat lampu petromak bergoyang hebat. Dan di depan pintu berdiri sosok berjubah putih sama seperti sebelumnya. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam menatap Pak Dharma. "Engkau
Masih belum berhenti, Dharma. Suara itu lembut, tapi menggetarkan, bergema di seluruh ruangan. Tempat ini dulu adalah tanah suci. Ada surau kecil di sini, tempat para santri menghafal Al-Quran. Saat surau itu roboh, kami menjaga agar tanah ini tetap suci. Tapi engkau jadikan ia tempat maksiat, tempat air mata perempuan yang tersesat. Pak Dharma menelan ludah. Aku cuma cari makan di sini, katanya terbata. Engkau bukan sekedar mencari makan. Engkau menukar berkah dengan dosa. Sosok itu melangkah maju, tapi kakinya tak menyentuh tanah. Engkau masih diberi waktu. Tapi jika kau terus begini, maka tempat ini akan menolakmu sendiri. Lalu perlahan sosok itu menghilang, bersamaan dengan petir yang menyambar di luar. Keesokan paginya, Pak Dharma terbangun dengan tubuh lemas. Ia bermimpi buruk, warungnya terbakar. Dan dari kobaran api itu, keluar wajah-wajah perempuan yang menjerit minta tolong. Tapi yang paling membuatnya menggigil adalah sosok istrinya yang berdiri di antara api, menatapnya dengan air mata, lalu berkata pelan, "Aku sudah bilang, Dharma, kalau bukan rezeki halal, maka semua akan lenyap dengan cara yang menyakitkan." Ia terbangun sambil berteriak. Nafasnya terengah. Ia keluar dari kamarnya. Dapurnya benar-benar penuh abu halus, seperti bekas sesuatu yang terbakar. Tapi tak ada api, tak ada sisa kayu gosong, hanya abu lembut yang berserakan sampai ke depan warung. Di tengah abu itu ada tulisan seperti terbentuk sendiri dari debu. Bertuliskan, "Taubatlah." Tubuh Pak Dharma lemas. Ia terduduk menatap tulisan itu. Siangnya, ia mencoba pergi ke rumah Ustadz yang tinggal di kampung sebelah. Ustadz Hamim, orang yang dikenal bijak dan lembut tutur katanya. "Ustadz, aku mau tanya," katanya lirih setelah duduk lama di beranda rumah sang Ustadz. "Kalau ada orang punya usaha, tapi usaha itu menyalahi ajaran agama, tapi dia terpaksa melakukannya, apa masih bisa diampuni?" Ustadz Hamim menatapnya lama, lalu menjawab dengan tenang, "Dharma, jangan salahkan usahanya, tapi salahkan hatimu. Kalau kau tahu itu salah, tapi terus kau lakukan, berarti itu bukan terpaksa, tapi itu pilihan. Dan setiap pilihan ada balasannya. Kalau kau masih diberi kesempatan untuk menyesal, bersyukurlah, karena itu pertanda Allah masih sayang." Kata-kata itu membuat dada Pak Dharma sesak. Ia pulang dengan langkah berat, tapi di dalam hati sesuatu mulai berubah. Ia ingin menutup bisnis gelap itu. Ia ingin memulainya lagi dari awal, hanya dengan warung kopi biasa. Namun keinginan itu datang terlambat. Malamnya, ketika ia hendak mengumumkan bahwa warung hanya akan menjual kopi saja mulai besok, satu kejadian besar terjadi.
Lampu petromak padam mendadak. Dari arah dapur terdengar suara jeritan perempuan nyaring dan panjang, seperti orang kesakitan. Ia berlari ke sana, tapi yang ia lihat membuat darahnya membeku. Perempuan yang biasa bekerja di warungnya berbaring di lantai dengan mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Wajahnya pucat pasi, bibir membiru, tak ada luka, tak ada tanda-tanda kekerasan. Hanya aroma cendana memenuhi ruangan. Dari luar, suara angin kencang datang lagi. Terdengar lagi bisikan, "Kau sudah diberi tanda Dharma, tapi kau terlambat." Ia jatuh berlutut. Tangannya gemetar. Ia berteriak, memanggil nama Allah berulang-ulang. Tapi suara itu terus berputar. Malam itu, hujan kembali turun deras. Dan di tengah suara hujan, ia mendengar lantunan ayat suci dari arah bambu belakang warung. Tapi yang paling membuatnya tak bisa tidur adalah bayangan wajah perempuan itu yang terus menatapnya dari sudut ruangan dengan mata kosong. Pagi harinya, warga geger. Polisi datang, tapi mereka tak menemukan adanya tanda kejahatan. Dokter desa hanya berkata bahwa perempuan itu kemungkinan meninggal karena serangan jantung mendadak. Tapi Dharma tahu itu bukan sebab yang sebenarnya. Warungnya ditutup sementara, tapi malam itu, meski sudah sepi, ia masih mendengar suara piring dan gelas bergerak sendiri di dapur. Malam itu, langit di atas desa Wanaraja berwarna kelabu tua. Sejak kejadian kematian misterius di warungnya seminggu lalu, pengunjung tak lagi datang. Papan kayu bertuliskan kopi dan gorengan mulai miring, dan cat di dinding mengelupas. Suara jangkrik pun seperti enggan bernyanyi. Pak Dharma kini hidup dalam kesepian. Ia masih membuka warung setiap pagi, tapi hanya duduk di kursi panjang menatap jalanan kosong. Tak ada sopir, tak ada pelanggan, tak ada tawa. Suatu malam, ia mencoba berdoa. Tapi malam itu, entah dorongan dari mana, ia mengambil air wudhu dan menggelar sajadah. Saat mulai takbir, tiba-tiba angin berhembus pelan dari jendela terbuka. Namun, ketika ia membaca surat Al-Fatihah, terdengar bisikan di telinganya. Tidak semua yang membaca doa itu ikhlas Dharma, tapi setidaknya kau mencoba. Suara itu lembut, tapi membuat jantungnya berdebar. Ia tak berani menoleh. Ia terus melanjutkan sholatnya dengan gemetar. Di akhir sujud, air matanya jatuh. Ya Allah, kalau ini hukumanmu, aku terima. Tapi jangan biarkan aku mati dalam dosa. Sesaat setelah ia mengucap doa itu, dari arah belakang terdengar suara langkah pelan, seperti seseorang berjalan di atas lantai kayu. Namun anehnya, suara itu berhenti tepat di belakangnya, dan
sebuah tangan terasa menyentuh pundaknya. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Namun, di lantai tempat ia bersujud, ada bekas tapak kaki basah. Keesokan harinya, ia menemui Pak Ustadz Hamim lagi. Dengan wajah letih, ia berkata, "Saya mau tobat Ustadz, tapi sepertinya tempat ini gak mengizinkan saya." Pak Ustadz menatapnya dalam. "Kau harus ikhlas menutup semuanya Dharma. Bukan hanya niat, tapi juga perbuatan. Bersihkan warungmu, bersihkan hatimu, lalu sedekahkan sebagian hartamu untuk mereka yang kau rugikan." Pak Dharma mengangguk. Ia pulang dengan semangat baru, membawa selembar kertas bertuliskan doa dan ayat yang harus dibaca untuk membersihkan tempat itu. Namun, ketika ia mulai melakukannya, segalanya berubah menjadi mengerikan. Ia memulai dengan membaca ayat suci, sambil menaburkan air yang sudah didoakan ke seluruh penjuru warung. Tapi begitu air itu menyentuh lantai dapur, terdengar suara melengking panjang seperti suara perempuan menjerit kesakitan. Gelas dan piring dirak bergetar sendiri. Lampu petromak bergoyang hebat. Bau amis bercampur harum cendana memenuhi udara. Dari dinding keluar asap putih berbentuk wajah-wajah perempuan yang menatapnya dengan marah. Pak Dharma mundur ketakutan. "Tidak, aku tidak berniat jahat. Aku cuma..." Namun, sebelum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara berat bergema dari langit-langit. "Mereka adalah jiwa-jiwa yang terikat pada tempat ini karena dosa dan air mata. Dan engkau Dharma menjadi bagian dari rantai itu." Sosok berjubah putih muncul lagi di tengah ruangan. Kini lebih jelas. Wajahnya bersinar lembut. "Engkau telah mengotori tanah yang pernah menjadi tempat para hamba Allah bersujud. Engkau menampung dosa dan menjual tubuh-tubuh yang seharusnya diselamatkan. Lihatlah akibatnya sekarang." Seketika, lantai warung berubah menjadi seperti air. Di permukaannya muncul bayangan perempuan-perempuan yang menangis. Tangan mereka terulur seperti meminta tolong. Pak Dharma berteriak dan berlari keluar, namun langkahnya berat, seolah tanah menahannya. Sosok berjubah putih mendekat perlahan. "Ini bukan siksaan Dharma. Ini peringatan terakhir. Kalau kau sungguh-sungguh bertobat, tinggalkan tempat ini malam ini juga. Pergi, jangan kembali. Biarkan tanah ini bersih." Air mata Pak Dharma menetes. Ia berlutut, menangis seperti anak kecil. Aku akan pergi. Aku janji." Sosok itu menatapnya lama, lalu menghilang bersama cahaya lembut. Namun sebelum benar-benar hilang, terdengar bisikan terakhir. "Pergilah sebelum fajar Dharma. Tempat ini tak mengakuimu lagi." Malam itu, Pak Dharma membereskan barang-barangnya. Ia menutup pintu warung, membawa hanya beberapa pakaian dan
uang secukupnya. Tapi sebelum meninggalkan tempat itu, ia memutuskan untuk menyalakan lampu satu kali lagi sebagai salam perpisahan. Namun, begitu lampu menyala, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya tertahan. Di meja tempat ia biasa membuat kopi, kini berdiri sosok istrinya. Wajahnya lembut, mengenakan mukena putih yang dulu sering ia pakai sholat di malam hari. "Dharma," katanya dengan suara penuh kasih, "aku bahagia akhirnya kau sadar. Tapi kau harus pergi sekarang. Jangan menoleh lagi ke belakang." Air mata Pak Dharma jatuh tanpa bisa ditahan. Pak Dharma menutup pintu warung. Ia menatap bangunan itu untuk terakhir kalinya, lalu berjalan meninggalkan tempat yang selama ini menjadi sumber dosanya. Namun, begitu ia sampai di tikungan jalan, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah warung. Ia menoleh spontan. Warung itu terbakar. Api menjilat cepat dari atap hingga ke dinding. Tapi anehnya, tak terdengar suara kayu terbakar. Hanya cahaya merah berkilat di tengah gelap malam. Di antara nyala api, ia melihat sosok berjubah putih berdiri tegak, seperti sedang membaca doa. Pak Dharma berlari mendekat, tapi begitu ia sampai di sana, api itu lenyap seketika, tanpa meninggalkan bekas hangus sedikit pun. Warungnya tetap berdiri utuh, tapi suasananya begitu sunyi dan dingin. Dari dalam terdengar suara perempuan berbisik, "Kau sudah diampuni, tapi tidak akan pernah tenang." Tubuh Pak Dharma gemetar. Ia tak tahu apakah itu suara istrinya atau salah satu arwah yang dulu menghuni warungnya. Tapi ia tahu satu hal, ia harus pergi malam itu juga. Beberapa minggu kemudian, warga desa mendapati warung itu kosong dan berdebu. Tak ada yang berani menyentuhnya. Banyak yang bilang setiap malam Jumat dari dalam warung terdengar suara azan, lalu suara perempuan menangis pelan. Namun suatu pagi, seseorang melihat sosok Pak Dharma duduk di depan warung sendirian. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Tapi begitu didekati, ternyata kursi itu kosong. Sejak hari itu, tak ada lagi yang melihat Pak Dharma. Sudah 3 bulan berlalu sejak warung kopi Pak Dharma ditinggalkan. Warga desa Wanaraja mulai terbiasa melewati jalan itu tanpa menoleh. Tapi dalam hati mereka masih tersisa rasa ngeri setiap kali melintasi tempat itu setelah maghrib. Warungnya masih berdiri, tapi pintunya terkunci rapat, penuh debu dan sarang laba-laba. Namun, yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah cerita dari Pak Ustadz Hamim. Suatu pagi, ia datang dengan wajah murung dan berkata kepada para tetangga di surau, "Semalam aku bermimpi. Dharma datang padaku
Wajahnya pucat dan ia berkata, "Ustadz, terima kasih sudah mengingatkan. Aku sudah diampuni, tapi aku tak bisa kembali. Tolong doakan agar tempat itu bersih, agar tak ada lagi yang tersesat seperti aku." Setelah berkata begitu, sosok dalam mimpi itu tersenyum, lalu berjalan menjauh menuju cahaya putih. Semua yang mendengar kisah itu terdiam. Tak ada yang berani bertanya. Beberapa hari kemudian, warga memutuskan untuk membersihkan warung itu bersama-sama. Mereka meminta Ustadz Hamim untuk memimpin doa. Saat pintu warung dibuka, udara dingin menyeruak keluar. Aroma cendana memenuhi ruangan. Di dalamnya, semua barang masih utuh. Gelas, piring, bahkan teko kopi di atas meja masih berdiri seperti baru saja digunakan. Namun, yang membuat semua tertegun adalah sesuatu di sudut ruangan. Sebuah sajadah terbentang rapi, dan di atasnya ada segelas kopi panas yang masih mengepul. Ustadz Hamim menatapnya lama, lalu berkata, "Dia masih di sini, tapi bukan untuk mengganggu. Dia menunggu tempat ini disucikan." Lalu mereka semua membaca doa. Ayat-ayat suci dilantunkan bergantian. Dan saat bacaan itu mencapai ayat terakhir, lampu petromak di meja menyala sendiri. Padahal tak ada minyak di dalamnya. Sebuah cahaya putih lembut menyelimuti ruangan, lalu perlahan memudar bersama aroma wangi melati. Ustadz Hamim menunduk, matanya berkaca-kaca. "Semoga Allah mengampunimu, Dharma." Sejak hari itu, warung kopi di ujung jalan sunyi itu berubah nasib. Bangunannya tak lagi dibiarkan kosong. Atas saran Ustadz Hamim, warga menjadikannya rumah singgah dan tempat mengaji anak-anak yatim. Malam yang dulu diisi suara tawa palsu dan perbuatan dosa, kini digantikan dengan lantunan ayat suci yang lembut. Dan setiap kali azan berkumandang dari surau, aroma kopi hangat sering tercium dari arah warung itu. Padahal tak ada yang sedang menyeduh apapun. Namun kisah Pak Dharma tidak berhenti di situ saja. Beberapa bulan kemudian, seorang supir truk yang sering singgah di warungnya dulu mengaku bertemu dengan seseorang yang sangat mirip dengan Pak Dharma di pinggir jalan raya besar arah timur. "Saya lihat dia duduk di warung kecil, nyeduh kopi," katanya kepada warga. "Saya yakin itu Pak Dharma. Tapi waktu saya hampiri, dia cuma tersenyum dan berkata, 'Warung saya sekarang sudah bersih. Doakan ya, biar tenang.' Habis itu, dia jalan ke arah sawah dan hilang." Cerita itu cepat menyebar ke seluruh desa. Ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi semuanya sepakat. Pak Dharma sudah menebus dosanya dengan penyesalan dan air mata. Suatu malam Jumat, beberapa bulan setelah kejadian itu, Ustadz Hamim bermimpi lagi.
Dalam mimpinya, ia melihat warung kopi Pak Darma berdiri di tempat yang sama. Tapi suasananya sangat berbeda. Dindingnya bersinar lembut, lantainya bersih, dan dari dalam terdengar suara anak-anak mengaji. Di depan warung itu, Pak Darma duduk tersenyum. Ia memakai pakaian putih. Wajahnya damai. Ia berkata, "Terima kasih Ustadz. Sekarang aku bisa tenang. Warungku sudah jadi tempat yang diridhoi Allah. Aku tak lagi sendiri." Ustadz Hamim hanya menatapnya. Sebelum menghilang, Pak Darma menambahkan satu kalimat terakhir. "Bilang pada semua orang Ustadz, jangan pernah menukar berkah dengan dosa. Karena uang bisa hilang, tapi dosa akan tetap menagih. Bahkan setelah kita tiada." Kemudian cahaya putih menyilaukan, muncul dan menelan sosok itu perlahan. Ketika Ustadz Hamim terbangun, matanya basah oleh air mata. Ia langsung pergi ke warung itu menjelang subuh dan menemukan hal yang membuatnya tak mampu berkata-kata. Di meja warung ada segelas kopi panas, dan di sampingnya sehelai kain putih terlipat rapi masih hangat. Kini setiap kali angin bertiup dari arah hutan bambu dan aroma cendana tercium, warga tahu roh Pak Darma sedang berkeliling. Menjaga warung yang dulu ia kotori, kini menjadi tempat suci yang menenangkan. Warung itu kini disebut orang-orang warung taubat. Banyak pejalan jauh yang berhenti di sana, sekedar beristirahat sambil berdoa. Kadang seseorang berkata, melihat sosok lelaki berumur pertengahan 50-an duduk di kursi pojok, menatap jalan sambil tersenyum. Jika ditanya siapa dia, orang itu hanya menjawab pelan, "Saya dulu penjaga warung ini. Sekarang saya cuma menemani." Dan sebelum orang itu sempat berkedip, sosoknya menghilang, menyisakan gelas kopi yang masih hangat. Malam di desa Wanaraja kini tak lagi terasa menakutkan. Jalan yang dulu gelap kini diterangi lampu kecil dari warung, berkilau lembut di antara kabut. Di setiap malam Jumat, dari dalam warung itu selalu terdengar suara azan pelan. Dari kisah Pak Darma bisa diambil pelajaran bahwa seberapa besar pun dosa seseorang, pintu taubat selalu terbuka. Tapi jangan menunggu sampai segalanya terlambat.